sakit itu membuat Syahrul harus rela kehilangan kaki kanannya. Sempat merasa terpuruk, namun Syahrul kembali menata langkahnya untuk mengejar mimpinya. Ia buktikan dengan mengukir kecemerlangan sebagai atlet tembak dalam keterbatasannya. Awalnya berat ya karena saya belum pernah mencoba. Jadi karena pelatih sangat meyakinkan saya berlatih proses dengan betul dan latihan dengan betul, melatih mental saya juga, itu sangat berguna bagi saya. Inilah Syahrul Aziz. Sekilas mungkin ia terlihat seperti remaja lainnya. Menjalani keseharian sebagai mahasiswa dan juga atlet olahraga tembak. Syahrul merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Sehari-harinya, orang tua Syahrul berdagang bakso keliling. Jika sedang memiliki waktu luang, Syahrul pun ikut membantu ibunya berdagang. Semasa kecil, ia tak pernah menyangka harus mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Saat itu, Syahrul berusia 12 tahun. Kanker tulang membuat Syahrul harus kehilangan kaki kanannya. Hal itu seakan menjadi rampasan semangat bagi Syahrul. Ia sempat merasa langkahnya tidak akan kembali sama. Kesedihan mendalam juga turut dirasakan kedua orang tua Syahrul. Namun siapa sangka, semangat Syahrul lah yang membangkitkan kembali semangat orang tuanya. Kalau masalah Syahrul menjadi disabilitas yang sebelumnya kan kami memang merasa sedih. Tapi karena dia semangatnya yang luar biasa, jadi kami sangat bangga juga karena dia bisa memberi semangat kepada orang lain. Saya Syahrul, usia 24 tahun, mahasiswa Winaraniri, Fakultas Saintek, Prodi Teknologi Informasi, dan juga saya atlet yang sudah bergelut dari 2016, atlet menembak MTCI Aceh. Olahraga menembak menyalakan kembali kepercayaan diri dan semangat di dalam diri Syahrul. Ia kembali yakin dalam melangkah untuk kembali menata cita-cita. Mental sebelumnya saya agak down ya, karena saya akan bukan difabel, bukan dari lahir, dari masuk SMP ya, amputi karena kanker. Ya. Habis itu ada drop lah badan. Setelah masuk di menembak inilah saya tahu dengan menembak ini kita lebih berdamai dengan diri sendiri, kita lebih mencintai diri, ya, dan kita lebih
mental kita lebih kuat lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, awalnya sedikit grogi, mendel, sekarang di mental sudah alhamdulillah sudah lumayan, dan sekarang pun proses latihan persiapan untuk tuan rumah nanti PON dan Pepernas Aceh Sumut. Syahrul telah mengikuti berbagai kejuaraan dan telah menoreh prestasi medali emas pada Porseni di kota Takengon 2016. Syahrul juga menjadi salah satu atlet tembak yang bertanding pada PON Peparnas Papua 2021 dan akan ikut bertanding pula pada PON Peparnas Aceh Sumut 2024. Bergabungnya Syahrul dengan olahraga tembak berawal dari National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Provinsi Aceh yang mencari bibit atlet disabilitas di sejumlah sekolah. Awalnya saya tidak tahu ada olahraga menembak ini ada untuk difabel, tapi sejak masuk SMP ada pelatih yang pergi ke sekolah mencari atlet yang difabel. Nah, saya baru tahu ada atlet difabel yang menembak ya. Saya kebetulan pun saya hobi di menembak ya. Saya ikut. Ingat masuk ke gambar bidik. Relax. Oke. Melihat adanya potensi emas di dalam diri Syahrul, membuka peluang besar bagi Syahrul memulai langkahnya sebagai atlet tembak. Nah, jadi pertama saya ketemu beliau itu ya, misalnya ini ada potensi, postur tubuhnya mendukung, dia postur petembak itu kan kelihatan langsung. Nah, cuma kelemahannya ya di pinggang ke bawah. Nah, itu ya. Inilah ini tantangan kami nih pelatih. Ini gimana nih kita nih biar jadi nih orang ini kita buat ini. Oke, sip, sama-sama dengan rekan-rekan pelatih lain. Ayo sekalian kita psikologisnya, kesehatan dia kita nih, ayo sama-sama ya sudah. Sekilas kondisinya seakan menjadi kelemahan. Namun Syahrul membuktikan keterbatasannya bukan menjadi penghambat. Di sini, tidak hanya fisiknya yang dilatih, Syahrul merasa mentalnya pun ditempa menjadi lebih kuat. Ya awalnya berat ya karena saya belum pernah mencoba. Jadi karena pelatih sangat meyakinkan saya berlatih proses dengan betul dan latihan dengan betul, melatih mental saya juga, itu sangat berguna bagi saya. Kendala dalam proses latihan karena keterbatasan membuatnya berjuang lebih kuat dan lebih keras untuk bisa mengatur posisi dalam menentukan bidikannya. Syahrul amputasi pada kaki sampai dengan pinggul, itu nggak ada. Itu merupakan kendala juga bagi kami pelatih ini, harus duduk Syahrul ini kan beda dengan duduk kita, dengan Iwan aja beda. Nah, maka itu ya tugas pelatih untuk mencari gimana sih posisi yang sipnya si Syahrul ini biar dia dapat dia ini. Jadi beda ya perlakuan antara manusia yang sempurna, yang normal dengan yang berkebutuhan khusus. Ini lebih
lebih banyak kita nyari feel dia itu di mana sih nih anak-anak nih gitu. Kalau untuk Syahrul, Kami sesama kami ya, memang Peparnas itu memang khusus difabel, jadi kendalanya mungkin nggak terlalu besar kendalanya, karena kendalanya mungkin di posisi-posisi saat latihan aja ya, posisi yang memang fasilitas masih kurang gitu, jadi kami gunakan fasilitasnya itu semaksimal mungkin lah untuk menghindari kendala-kendala yang memang ada kendala itu. Atlet difabel kerap mendapatkan pandangan keraguan dari sebagian orang. Namun kesuksesan menjadi atlet sebagai disabilitas tetap menjadi motivasi terbesar yang bisa diraih. Selalu diskusi sama atlet-atlet kita bahwa kita ini orang yang baik. Walaupun kita kekurangan sesuatu, tapi kekurangan itu bukan hambatan. Lewat situlah kita melonjak dari kekurangan kita ini. Memang kalau kita lihat secara fisik, kita ada sesuatu yang kurang daripada orang. Tapi di balik itu melebihi dari orang normal. Kini Syahrul bersama senjata laras panjangnya seakan menjadi teman akrab yang akan berjuang bersama dalam berbagai kejuaraan. Kita harap si Syahrul ini dia begitu yakin dengan kegiatan dia itu tanpa memandang hujan dia tetap latihan. Apalagi yang lagi sibuk kuliah dia tetap fokuskan suri waktu untuk latihan. Karena itulah yang kita harap dari dia, supaya dia bangkit dari keterbelakangan yang dulu. Ya, kita jadikan latihan menembak ini keseharian dia, gaya hidup dia, biar dia feel dia, karena menembak ini kan antara keselarasan pikiran dia, perasaan dia dengan tindakan dia. Nah, jadi kalau sudah menjadi keseharian dia, kebiasaan dia, ya mudah-mudahan hasilnya nggak pernah bohong hasil itu. Kita mencari atlet atau bibit yang kita bina ini kan bisa jadi dari masyarakat sekitar dan bisa juga dari jenjang pendidikan. Karena kita kan ada event juga yang untuk pelajar. Dari situlah kita menyaring bahwa ini ada bibitnya untuk menembak, atletik, renang, dan sebagainya. Dari situlah kita, dan serta ada kita lewat media. Nah, salah satu ini yang kita sekarang lakukan itu termasuk cara penjaringan bibit. Karena kalau dulu olahraga penyandang disabilitas ini dikesampingkan, tetapi dengan dilihat adanya kawan-kawannya yang berprestasi, mendapat emas, dia bisa beli rumah, bisa jadi pegawai. Itulah salah satu metode yang kita gunakan dengan di media atau dengan omongan masyarakat. Kita ada jumpa sama orang-orang yang mempunyai hambatan sesuatu dari dia, kita ajak dia. Nah, itulah salah satu yang kami lakukan. Senjata yang Syahrul gunakan merek Van Warbow 800 dan laras panjang air rifle. Ya, ini senjata yang memang dikhususkan untuk individu ya, senjata ini. Tidak bisa satu senjata itu dua orang ya. Memang senjata ini sudah disetting seperti itu, karena kan beda orang, beda mata, beda posisi bahu, beda posisi popor, beda semua. Jadi settingan senjata ini memang khususkan untuk satu orang dan memang sudah support ya untuk event-event yang sudah ditentukan. Syahrul akan siap menghadapi PON Peparnas Aceh Sumut 2024. Dirinya yakin segala usahanya akan membuahkan hasil yang baik.
Menjadi mahasiswa Prodi Teknologi Informasi UIN Araniri Kota Banda Aceh, Syahrul juga menjalani tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Berbagi waktu dengan bijaksana, pendidikan akan tetap menjadi prioritasnya. Ya, saya kan sebagai mahasiswa ya di kampus ya, dan mungkin jamnya saya cover sedikit untuk latihan di Sabtu Minggu. Di hari Senin dan Jumat itu saya ke kampus, mungkin kampus waktunya dari jam setengah 8 atau jam setengah 9 atau jam setengah 10 ya, sampai jam 4 itu kampus. Mungkin aktivitas yang sehari-hari saya di hari dari Senin sampai Minggu ya gitu aktivitasnya. Yang penting saya gunakan untuk menembak, harus saya pergunakan dengan semaksimal mungkin, karena itu memang persiapan yang harus betul-betul matang ya untuk tuan rumah nanti, PON dan Peparnas Aceh semua. Seperti remaja lainnya, Syahrul juga meluangkan waktu untuk bersantai bersama teman kampusnya, berbagi cerita dengan secangkir kopi. Orangnya dia ramah, murah senyum. Kalau misalnya bergaul, pokoknya bisa diajak kompromi dan pokoknya seperti itulah. Karena kami itu kenal Syahrul bukan 1 hari 2 hari. Karena mungkin dah bertahun ya kenal Syahrul. Karena kalau misalnya dia kan, kalau misalnya sama kami ngumpulnya di sini. Kalau misalnya dia nggak ada kampus, mungkin terkadang ke rumah kami, ataupun ke gabung ataupun ngopi bareng-bareng biasanya. Kalau misalnya ada dia kuliah, katanya nanti pasti dia kalau misalnya pasti hubungi saya tuh kalau misalnya dia ada kuliah. Seperti sekarang ini kan dia lagi sibuk kuliah, jadi agak jarang lah jumpa tuh. Sehari-harinya kuliah, pagi udah jam 9 udah berangkat kuliah, pulang jam 5. Setelah itu belajar, ikut kawan-kawannya untuk buat tugas kuliahnya malam jam 8 sampai jam 10 malam. Begitu pula dengan teman atlet difabel lainnya. Syahrul sering menghabiskan waktu bercengkerama bersama. Kalau misalnya pendapat buat Syahrul sih, Syahrul itu kan ada potensi dia buat melanjutkan bakatnya nanti ke depan. Apalagi dia kan masih muda, masih ada lah peluangnya untuk menjadi atlet yang lebih hebat di nasional maupun internasional. Telah lama bersama, Syahrul dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah oleh sesama atlet difabel. Saat berada di rumah, Syahrul menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Kadang dirinya ikut membantu atau sekedar menemani sang ibu mempersiapkan dagangannya. Sehari-hari di rumah, kadang-kadang bantu mamanya jualan ya, buat kami kan buat miso gitu. Bagi Syahrul, orang tuanya adalah pendukung pertamanya. Kami sangat mendukung, bahkan support terus dia untuk maju terus. Jangan dia ketinggalan di tempat. Bahkan kami semua sekeluarga bangga dia menjadi atlet nembak baik, atlet lain mungkin ya. Dukungan inilah yang sangat berarti dirasakan Syahrul. Ya, harapan saya dengan
dengan ikhtiar dan proses yang sudah saya lakukan selama ini dan mengikuti program dari pemerintah Platda, mudah-mudahan nanti bisa membawa nama Aceh dan mendapat medali emas. Melihat potensi besar yang ada di dalam diri Syahrul, orang tuanya yakin kecemerlangan akan dapat diraih meski dengan keterbatasan. Harapan kami ya Syahrul kedepannya bisa menjadi atlet lebih mendunia lah gitu. Semuanya harapan kami termasuk pemerintah Aceh mendukungnya. Siap menghadapi PON Peparnas Sumut 2024, Syahrul dengan percaya diri dan penuh persiapan yakin dapat memberikan bidikan indah dalam aksinya. Ya, orang tua tidak pernah menghalangi apapun yang saya lakukan, selalu mensupport ya apa yang saya lakukan, aktivitas apapun yang memang positif orang tua support. Nasihat-nasihat orang tua yang selalu saya dengar ya, jangan berkeluh hati, tetap positif, lakukan yang terbaik. Ya, latihan yang memang sekarang sudah jadi atlet menembak, latihan yang betul, itulah support orang tua. Syahrul Aziz, satu kisah pemuda yang walau ditempa berbagai kesulitan, namun ia berusaha kuat melawan keterbatasannya menjadi sebuah kecemerlangan. Dan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ia berjuang untuk keluarga, daerah, dan negaranya.